Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran itu. Nah, itu sudah dicabut. Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Overstay. Overstay. Kalau kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, oleh karenanya saya nyatakan mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Jadi sekali lagi itu, ini biar pejabat-pejabat diplomatik ini paham betul soal perpisahan. Jangan nanti sembarangan ngoceh mengatakan ini kan overstay, ini kan dimaafkan, ini kan mesti ada denda. Enggak begitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Ya. Tinggal beberapa hari ini Habib Rizik kembali ke Indonesia, jadwalnya tanggal 10 ya, kembalinya itu. Tapi belum Mahfud MD sudah menyatakan akan menyikat ini para pendukung Habib Rizik kalau sampai ketika dia pulang dan membuat kerusuhan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Mahfud? Mungkin dia berupaya untuk memelihara aurah menuju 2024 supaya nama beliau hadir terus. Dengan ya. Kan cuma itu alasannya tuh. Pakai kata menyikat para pendukung. Saya pendukung gitu, jadi saya juga mau disikat gitu. Semua orang yang berakal waras itu menganggap bahwa Rizik itu warga negara yang mesti dilindungi, bukannya mau disikat. Kalau dia ada crime, ya proses secara hukum. Ini belum ditentukan apa crime-nya, udah mau disikat aja. Jadi itu terbaca selalu. Bukan sekedar arogansi, tapi pamer bahwa Pak Mahfud ini dia mau pamer bahwa dia itu potensial untuk jadi pemimpin maupun jadi penyikat itu. Jadi bisa milih mau jadi penyikat atau jadi pemimpin. Pak Mahfud. Gitu yang terkesan kan begitu tuh. Ya. Banyak orang menyayangkan kemudian apa pentingnya sebenarnya kemudian Pak Mahfud mendowngrade Habib Rizik sampai menyatakan bahwa dia bukan orang suci, tidak selevel dengan Khomeini, pengikutnya sedikit dan sebagainya. Apa pentingnya sebenarnya sampai harus menyatakan seperti itu? Mahfud sudah lama kehilangan kemampuan berpikir akademis, sehingga yang dipertontonkan justru adalah bahasa-bahasa kekuasaan itu. Jadi buat perbandingan aja udah nggak tepat gitu kan. Dan Khomeini dan Rizik itu artinya di kepala Mahfud itu punya potensi Habib Rizik untuk memimpin revolusi dari luar negeri, kan itu intinya. Padahal setting politiknya lain sama sekali itu. Jadi kalau Indonesia mau mengatakan, atau Pak Mahfud khususnya mau menganggap bahwa Habib Rizik akan pulang seperti Khomeini, itu berarti diasumsikan bahwa Indonesia itu seperti Iran tahun 78, yaitu rejim yang otoriter, di mana intelnya Iran itu Savak itu asal nangkap orang segala macam. Nanti orang tanya, Reza Pahlavinya siapa kalau begitu, apa? Pak Jokowi itu udah setara dengan Reza Pahlavi itu. Jadi selalu kacau itu kawan saya ini, Mahfud MD. Ya.
Oke, bukankah dalam situasi sekarang ini mestinya dijadikan sebagai semacam momentum rekonsiliasi? Karena bagaimanapun juga kan pemerintahan sekarang itu kan juga lemah menghadapi persoalan ekonomi, menghadapi COVID yang tidak tuntas dan sebagainya. Harusnya kan semua kekuatan itu dirangkul, bukan malah dipecah belah seperti itu. Kan itu kan, jadi terlihat kemenduaan cara berpikir itu. Pak Jokowi selalu mengatakan, udah kita konsentrasi untuk memberantas pandemi dan memulihkan ekonomi. Itu artinya mesti ada keakraban. Jadi Mahfud ini yang bikin orang sibuk untuk menganalisa hal yang sederhana itu adalah Mahfud MD. Sebagai Menteri Pertahanan Keamanan, dia justru membuat pertahanan imunitas kita turun karena dibikin kontroversi terus kan. Jadi Pak Mahfud justru yang menyumbang kegaduhan itu. Nah itu kan itu pertanda bahwa ada yang nggak stabil di dalam jiwa Mahfud MD itu. Kalau dia stabil, ya udah pakai bahasa diplomasi atau suruh juru bicara yang ngomong sehingga Mahfud bisa nanti koreksi juru bicaranya. Kan lebih elegan kalau Mahfud itu berdiri di belakang, jadi semacam pemimpin bayangan yang mampu untuk memberi rasa damai. Jadi suruh aja orang lain komentarin Habib Rizik. Tapi nggak tahan Mahfud untuk mengatakan saya in charge dalam power. Jadi itu mental semacam itu justru yang merendahkan kemampuan kita untuk bercakap-cakap sebagai sama warga negara. Apalagi segala macam isu, dia kan bukan orang suci. Ngapain poin itu mau ditujukan pada siapa itu? Kan itu psikologi terbalik dari Mahfud yang menganggap bahwa kalau begitu saya yang suci, karena itu saya yang boleh ngatur dia pulang apa nggak pulang. Jadi bacaan orang publik itu akhirnya melimpah pada semacam ambisi Mahfud MD untuk selalu hadir secara politik supaya namanya diingat terus sampai 2024. Jadi begitu analisanya kan. Jangan-jangan begitu Habib Rizik pulang besok Senin, seluruh kamera pers pergi pada Habib Rizik, nggak lagi pergi pada Mahfud MD. Kan kehilangan pamor dia kan, karena dia udah keluarin seluruh senjatanya itu. Ya, jadi ini hanya menurut Anda jadi semacam show of force gitu, menunjukkan pada publik bahwa dia punya power gitu. Orang yang punya force itu dia nggak akan show, dia ingin supaya force-nya itu efektif, nggak terbaca. Ini artinya nggak punya power, karena itu dia mau show aja tuh. Jadi yang terlihat adalah show-nya, force-nya memang nggak ada. Itu kalau punya force mah diam-diam. Kalau Pak Mahfud misalnya punya semacam kemampuan untuk mengaktifkan etika publik, dia akan bilang begini, oke, saya Menko Polhukam, dan supaya terjaga keamanan beliau, maka saya jemput itu. Mesti dia jemput. Jangan di mana kayak dijemput, pura-pura di Singapura jemput. Kan terlihat bahwa Menko Polhukam atas nama negara membawa pulang warga negara yang diisukan terlantar di sana, diekstradisi, kehilangan hak tinggal segala macam. Kan itu mestinya kan. Jadi prinsip pertama konstitusi itu tugas negara melindungi segenap warga, itu nggak dilakukan oleh Pak Mahfud. Justru beliau bikin semacam ya intrik sebetulnya. Kalau gampangnya ya Mahfud lagi lempar intrik. Saya harus sebutkan itu sebagai kesimpulan terakhir, karena udah nggak ada cara kita menganalisa apa yang dimaksud dengan seluruh bahasa tubuh dan bahkan bahasa tubuh Mahfud terlihat bahwa dia membenci Habib Rizik pula. Kan terbaca kan. Jadi akhirnya kita mesti undang jangan lagi komentator politik, tapi komentator batin atau komentator psikologi atau psikolog yang harus mengulas bahasa tubuh kekuasaan melalui bahasa tubuh Pak Mahfud MD gitu. Atau mungkin ada bagian yang agak mistik ya, kita cari dukun aja buat cari tahu kenapa gejala-gejala semacam ini muncul justru ketika seluruh problem ekonomi politik bertumpu pada istana hari ini. Jadi saya jadi kemudian terbayang pada para pejabat-pejabat di pemerintahan Orde Baru gitu. Sekali lagi ini bukan ingin membanding-bandingkan gitu. Tetapi kan dulu Menko Polhukam itu kan jabatan yang seperti itu gitu, yang jabatan jabatan yang sangat powerful dan menunjukkan kekuasaannya bahwa lawan-lawan politik itu jangan macam-macam gitu. Nah, sekarang kan konteks negara kita demokrasi kan harusnya berbeda kan gitu. Ya, karena itu artinya saya diingatkan bahwa Pak Mahfud ini seolah-olah pangkop kamtip jabatannya itu. Kan itu soalnya tuh. Jadi
agak ajaib keadaan demokrasi yang selalu dianggap ya Jokowi bikin demokrasi, ini juga membuktikan bahwa negara ini tidak demokratis. Karena bahasa kekuasaan itu mengancam, bahkan merendahkan itu kan. Dia kan bukan orang suci. Dia mau kita sikat gitu. Ini apa itu, apa label apa yang bisa kita berikan pada kekuasaan melalui penampilan publik Mahfud sekarang, kalau bukan label authoritarian kan itu akhirnya rumusnya. Jadi saya kira kita kalau gitu kita lupakan karena kita nanti tambah bikin gaduh saja. Kita kembali ke soal kepulangan, apa arti penting kembalinya Habib Rizik ini. Karena kelihatannya memang ada ada kesan sangat ditakuti kembalinya Habib Rizik. Sampai kemudian ada upaya menggagalkan kepulangannya dengan mengirim email, dia membatalkan pembelian tiket dan sebagainya. Saya kira analisa BIN memang Habib Rizik adalah pemimpin potensial untuk memimpin. Jadi analisa itu seharusnya dikontain supaya tidak terjadi yang dimaksudkan, yang ditakutkan oleh negara kan. Jadi kalau Habib Rizik betul-betul mampu mengumpulkan massa, nah, harusnya ada kegiatan diplomasi untuk ya sebut aja membujuk Habib Rizik supaya didampingi oleh petugas negara. Kan akhirnya nggak terjadi kan. Jadi sebetulnya orang menjemput Habib Rizik itu bukan karena beliau punya kemampuan untuk mengorganisir massa, yang memang sudah dia buktikan. Tapi sebagai kerinduan mereka yang ingin disapa oleh Habib Rizik. Jadi negara menghalangi umat dari Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik untuk disapa oleh pemimpinnya. Karena itu hak siapapun berhak untuk meminta pemimpinnya menyapa mereka. Si pemimpin juga ingin menyapa komunitasnya, rakyatnya, umatnya kan. Kan itu dihalangi sebetulnya kan. Itu yang nggak fair sebetulnya.